Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro, NIM 1320172. Saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan. Nah, administrasi itu adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, dan mengarahkan atau juga mengatur semua kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, sedangkan kalau administrasi pendidikan itu adalah suatu proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personel, spiritual maupun material. Nah, yang bersangkut paut dengan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Ada beberapa ruang lingkup dalam administrasi pendidikan. Yang pertama adalah tata laksana. Kemudian yang kedua ada administrasi personel guru dan pegawai sekolah. Juga ada administrasi peserta didik, serta ada supervisi pengajaran. Nah, kemudian administrasi pendidikan itu sangat penting dalam sebuah sekolah karena dengan administrasi pendidikan itu memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai sebuah tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan sangat diperlukan untuk sekolah karena penting bagi kehidupan manusia dan juga dapat memberikan pengetahuan tentang berbagai hal bagi kehidupan manusia sehingga kita bisa dengan mudah nih mendapatkan informasi karena adanya administrasi pendidikan. Kemudian fungsi pokok dari administrasi pendidikan yaitu untuk perencanaan, kemudian pengorganisasian dan pengordinasian. Kemudian supervisi, kepegawaian, pembiayaan, dan juga penilaian. Nah, ada 4 tujuan dari administrasi pendidikan, yaitu ada efektivitas produksi, kemudian ada efisiensi, ada kemampuan menyesuaikan diri, dan kepuasan kerja. Nah, kenapa sih kita harus banget mempelajari administrasi pendidikan? Administrasi pendidikan memiliki fungsi penting. Nah, dalam pentingnya mempelajari administrasi pendidikan itu karena administrasi pendidikan merupakan subsistem dari sistem pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian administrasi pendidikan ini bertujuan untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan komponen utama dalam sistem pendidikan adalah guru. Jadi, kita sebagai seorang guru harus mempunyai peranan penting dan memang mempunyai peranan penting dalam administrasi pendidikan, terutama dalam melaksanakan fungsi pokok administrasi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kemudian saya akan menyertakan wawancara saya dengan seorang guru yang saya wawancarai berikut ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaro, NIM 1320172. Ya. Saya di sini akan mewawancarai Bapak mengenai administrasi pendidikan. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Nah, baik Pak, jadi tentang mengenai administrasi, saya ingin bertanya untuk pertanyaan yang pertama, Bapak apa sih pengertian dari administrasi itu sendiri gitu? Pengertian dari administrasi. Administrasi itu suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Itu yang dinamakan administrasi. Ya, baik. Jadi kalau misalkan administrasi pendidikan itu seperti apa, Pak? Administrasi pendidikan. Kalau administrasi pendidikan itu suatu proses pengerahan dan mengintegrasian segala sesuatu baik personel, spiritual maupun material yang bersangkut paut maksudnya dengan pencapaian tujuan pendidikan. Baik, jadi itu masih ada sangkut pautan dengan tujuan pendidikan ya, Pak? Masih ada sangkut paut dengan Iya. pendidikan. Kemudian Bapak, kalau misalkan ruang lingkup dari administrasi pendidikan itu apa saja sih, Pak? Untuk ruang lingkup administrasi pendidikan itu sebenarnya ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama itu ada administrasi tata laksana sekolah ya, yang diliputi yaitu organisasi, struktur pegawai tata usaha, terus anggaran belanja keuangan sekolah, lalu masalah kepegawaian dan kesejahteraan personil sekolah, dan juga masalah perlengkapan dan perbekalan, dan juga yang terakhir keuangan dan pembukaan.
Lalu yang kedua yaitu administrasi personil guru dan pegawai sekolah. Ya, itu terdiri dari pengangkatan dan penempatan tenaga guru. Lalu yang kedua yaitu yang berikutnya organisasi personel guru-guru. Lalu yang berikutnya masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru. Yang berikutnya rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru. Lalu yang berikutnya in-service training dan upgrading guru-guru. Lalu yang ketiga yaitu administrasi peserta didik, yang meliputi yaitu organisasi dan perkumpulan peserta didik, masalah kesehatan dan kesejahteraan peserta didik, penilaian dan pengukuran kemajuan peserta didik, bimbingan dan penyuluhan bagi peserta didik. Nah, yang terakhir ini yaitu supervisi pengajaran yang meliputi yaitu usaha membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru, pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Nah, yang berikutnya usaha mengembangkan, mencari dan menggunakan metode-metode yang baru. Yang terakhir yaitu mengusahakan cara-cara menilai hasil pendidikan dan pengajaran. Jadi semua itu dibagi menjadi 4. Ya baik Pak, jadi untuk pertanyaan selanjutnya adalah mengapa sih administrasi pendidikan itu penting dalam sebuah lembaga, yayasan, atau sekolah? Oh, ya penting karena administrasi pendidikan sangat penting dalam sebuah sekolah karena administrasi pendidikan bertujuan untuk mengkaitkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Baik Pak, jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu apa sih pentingnya mempelajari administrasi pendidikan? Tadi kan Bapak sudah menjelaskan nih administrasi itu penting dalam sebuah lembaga. Dan kalau untuk mempelajari administrasi pendidikan itu pentingnya apa sih Pak? Pentingnya yaitu administrasi pendidikan merupakan subsistem dari sistem pendidikan sekolah yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kompeten utama dalam setiap pendidikan adalah guru. Oleh karena itu, guru mempunyai peranan penting dalam administrasi pendidikan, terutama dalam melaksanakan fungsi dan pokok administrasi. Baik, jadi administrasi pendidikan itu penting untuk kita pelajari karena itu sangat penting di lembaga atau di yayasan. Iya. Baik, itu saja Pak untuk wawancara saya pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Saya tutup ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.